Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah online. Itu semuanya karena kemurahan dan anugerah dari Tuhan. Saudaraku, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu apa katamu tentang aku. Melalui tema ini kita akan diajak sejauh mana pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus yang kita imani dan yang kita percayai selama ini. Saudaraku yang dikasih oleh Kristus, firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 akan menjadi nas pendahuluan dalam ibadah kita hari ini berkata demikian. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Marilah kita mengakui salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengakui dosa-dosa kita dalam doa kita. Tuhan, begitu mudahnya kami dengan mulut kami mengakui dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah juru selamat. Tetapi seringkali sikap hidup kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang benar-benar sudah mengenal Tuhan dengan benar. Terbukti hidup kami seringkali jauh daripada sifat dan karakter Kristus yang kami akui sebagai juru selamat kami. Seringkali kami memahami Engkau Tuhan hanya sebagai Tuhan secara dunia untuk mencukupi, menyelesaikan masalah, menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Tetapi ketika kami diberhadapkan dengan situasi yang sulit, yang tidak mudah, dan sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa dan membiarkan kami dalam penderitaan, kami mulai meragukan siapakah Engkau sebenarnya. Ampunkanlah Tuhan dosa dan salah kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui dosa kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita semuanya yang saya bacakan dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah saudaraku, sebelum kita belajar kembali bersama-sama firman Tuhan, kita tunduk kepala memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan membimbing, menolong kita untuk bisa memahami firman-Nya. Tuhan, kembali kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Pikiran kami bukan pikiran yang steril dari pikiran-pikiran dunia, sehingga itu dapat mempengaruhi pemahaman kami terhadap firman Tuhan. Karena itulah kami mohon pertolongan Tuhan, kekuatan Roh Kudus untuk membimbing kami dan menolong kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu sesuai dengan konsep pikiran Allah yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyadari hamba-Mu penuh dengan kelemahan Tuhan, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Tapi kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus, hamba-Mu akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita buka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-38. Injil Markus pasal yang ke-8
ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-38 berkata demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saudara sekalian yang tidak hanya mendengarkan membaca firman ini, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dikisahkan ada seorang ibu rumah tangga yang jatuh pingsan setelah mengetahui anaknya yang masih pelajar di salah satu SMA di daerah Sulawesi Barat, saudaraku, itu diburu oleh polisi karena anaknya ini diduga terlibat sebagai pengedar narkoba. Ibu rumah tangga itu, saudaraku, menangis histeris hingga jatuh pingsan saat polisi mengepung rumahnya. Polisi ingin menangkap anak laki-lakinya, anak dari ibu rumah tangga tadi, saudaraku. Ibu itu shock, saudaraku, terkejut dan tidak menyangka, saudara, bahwa ternyata anaknya itu terlibat narkoba. Saudaraku, kisah ibu rumah tangga tadi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa seorang yang sering bersama atau hidup bersama, saudaraku, itu belum tentu dia itu mengenal dengan benar orang yang tinggal bersama dengan dia, saudaraku. Ibu rumah tangga tadi, saudaraku, itu tinggal bersama dengan anak laki-lakinya bertahun-tahun sampai umur yang sekian anaknya itu, saudaraku. Tetapi ternyata walaupun
ibu ini tinggal bersama dengan anaknya satu atap, saudaraku, setiap hari bertemu, tetapi ternyata ibu itu belum kenal dengan benar siapa anaknya. Buktinya ketika anaknya terlibat narkoba, ibu tadi tidak tahu. Apa persoalan anaknya itu, saudaraku? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Pengenalan kepada Tuhan, saudaraku, seringkali juga bisa digambarkan seperti kehidupan sebuah keluarga tadi, saudaraku. Seringkali kita mengatakan kita bersama-sama dengan Yesus. Mulut kita mengakui siapa itu Yesus bagi kita, saudaraku. Tetapi pengakuan kita itu tidak menjamin bahwa kita itu sudah mengenal Yesus itu dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para murid Tuhan Yesus itu sering bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mereka seringkali melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus ternyata tidak menjamin, saudaraku, mereka mengenal Yesus itu dengan benar. Karena itulah untuk mengetahui pengenalan mereka terhadap siapa itu Yesus bagi mereka, Yesus memberikan dua pertanyaan, saudaraku. Ya, ayat yang ke-27 dan yang ke-29, saudara. Yang pertama, Yesus bertanya demikian, saudara. Kata orang, ya. Siapakah aku ini? Kata orang, siapakah Yesus itu, saudaraku? Itu ayat yang ke-27. Ayat yang ke-29. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi dua pertanyaan ini, saudaraku, untuk mendeteksi, saudaraku, untuk mengetahui, untuk meneropong bagaimanakah pengenalan para murid Yesus ini terhadap Yesus, saudaraku. Apakah pengenalan mereka itu seperti yang dikenal oleh orang banyak tentang siapa itu Yesus. Di mana orang banyak itu mengatakan bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis, ya. Yesus itu adalah Elia, Yesus itu adalah Yeremia, Yesus itu adalah salah satu para nabi yang lain, ya. Artinya orang banyak semuanya mengenal Yesus itu hanya sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Itulah suara mayoritas yang terdengar di masyarakat atau di orang banyak terhadap siapa itu Yesus, saudaraku. Makanya Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapa itu Yesus? Dan mereka mengungkapkan pendapat-pendapat orang banyak itu yang biasanya mereka dengar. Lalu pertanyaan kedua, Tuhan Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Di tengah pengakuan, pengenalan orang banyak itu, Yesus ingin tahu apakah pengenalan mereka itu juga sama seperti orang banyak. Yang mengatakan Yesus itu hanya sebagai nabi, ya, hanya sebagai manusia seperti Yohanes Pembaptis, atau seperti Nabi Elia dan nabi-nabi yang lain, saudaraku. Ataukah mereka itu punya pengenalan yang tersendiri, saudaraku. Karena mereka termasuk murid-murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau saya katakan inner circle, ya, lingkaran dalam, saudaraku, yang hidupnya lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Apakah orang-orang yang hidupnya dekat dengan Yesus ini dengan orang yang lebih jauh dengan Yesus itu punya pemahaman yang sama, saudaraku? Dan kita melihat di sana, saudaraku, ketika Yesus bertanya kepada mereka di sini adalah para murid Yesus. Orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh mereka, saudaraku? Yang diwakili oleh Petrus, ya. Petrus ini biasanya menjadi juru bicara para murid yang lainnya itu. Dan Petrus mengatakan demikian, saudaraku. Engkau adalah Mesias.
engkau adalah Mesias. Ternyata Petrus yang mewakili para murid yang lain itu memiliki pengenalan yang berbeda dibandingkan dengan pengakuan orang banyak pada saat itu, saudaraku. Petrus tidak mengatakan, oh Yesus engkau itu seperti Yohanes Pembaptis, Yesus engkau itu seperti Nabi Elia, Yesus engkau seperti Yeremia, Yesus engkau seperti para nabi yang lainnya. Tidak, saudaraku. Tetapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Saudaraku, kata Mesias, saudara, itu berasal dari kata Ibrani Mesayah, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya itu yaitu Kristus, yang artinya adalah orang yang diurapi. Dalam konteks Israel, orang yang diurapi itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Saudaraku, itulah pengakuan Petrus, saudaraku, yang mengatakan, Yesus, engkau adalah Mesias. Sebuah pengakuan yang berbeda dibandingkan dengan pengakuan orang banyak, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Namun demikian, saudaraku, ketika Petrus mengatakan, Yesus, engkau itu adalah Mesias. Lalu Yesus berkata demikian dalam ayat yang ke-30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Dia berdasarkan pengakuan Petrus itu, yaitu Mesias. Saudaraku, pertanyaannya, mengapa Yesus melarang pengakuan Petrus yang adalah Mesias ini? Karena Yesus ingin ketika Petrus atau kita ya yang sudah mengakui Yesus sebagai Mesias itu, saudaraku, itu adalah sebuah pengakuan yang komprehensif. Bukan pengakuan yang parsial, saudaraku. Seperti sebagaimana orang buta ya yang meraba gajah begitu ya. Ketika dia meraba ekornya gajah, dia mengatakan, oh gajah itu seperti ular begitu ya. Kalau kita melihat di dalam bacaan ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, pada akhirnya kita mengetahui, saudaraku, pengakuan Petrus terhadap Yesus yang adalah Mesias itu ternyata masih belum lengkap. Ternyata Mesias yang dimaksud oleh Petrus itu berbeda dengan Mesias yang dimaksudkan oleh Allah atau oleh Yesus Kristus. Saudaraku, jadi pengakuan Mesias itu memang betul ya, berbeda dengan pengakuan-pengakuan yang lain. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Lalu saudaraku, di ayat selanjutnya Yesus menjelaskan Mesias yang sebenarnya. Bagi Petrus, Mesias yang dia sebutkan itu adalah Mesias secara politis. Yang konsep ini sering kali kita dengarkan, saudaraku. Dalam konteks bangsa Israel, mereka punya pemahaman bahwa Mesias itu akan datang untuk membebaskan mereka secara politis dari penjajahan bangsa Romawi. Membebaskan mereka dari segala penderitaan di dunia ini. Tetapi mereka tidak punya pemahaman bahwa Mesias itu adalah Mesias secara ilahi, yaitu membebaskan manusia itu dari dosa. Dan Mesias yang dipahami Petrus, saudaraku, itu adalah Mesias, saudaraku, yang tidak boleh menderita. Mesias yang menunjukkan kemuliaannya tanpa penderitaan. Tapi Mesias yang sesuai dengan konsep Allah atau apa yang diajarkan oleh Allah itu adalah Mesias yang harus menderita. Karena itulah ketika, saudaraku, Tuhan menjelaskan bahwa anak manusia itu harus menderita, dianiaya dan seterusnya, saudaraku, ya. Maka Petrus itu menentang
penjelasan Yesus itu, saudaraku, ya. Dikatakan di ayat yang ke-33, maaf ya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, saudaraku, dari sinilah saudaraku ada proses pengenalan yang terjadi di sana, di mana Petrus yang tadinya punya pengenalan yang salah, saudaraku, maka Tuhan itu mengoreksi bahwa Mesias yang seharusnya kamu pahami adalah bukan Mesias menurut pemahaman kamu, yaitu pemahaman yang dipikirkan oleh manusia yang bebas dari penderitaan. Dan pemahaman seperti itu Tuhan mengatakan itu pemahaman seperti iblis yang hanya memikirkan kepentingan, bukan kepentingan Allah, saudaraku, tapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan hanya masalah dunia, saudaraku, tapi tidak pernah memikirkan masalah ilahi atau masalah surgawi. Dan ketika para muridnya mendengarkan pemahaman seperti itu, memang tidak mudah, saudara. Mereka itu mengubah pemahaman mereka tentang Mesias itu. Tetapi pada akhirnya, mereka yang punya pemahaman yang salah itu pada akhirnya dengan pengenalan yang terus bergerak maju, saudaraku, akhirnya mereka mengenal dengan benar siapa itu Yesus. Dan singkatnya, saudaraku, kita melihat kehidupan para murid Yesus ini, mereka rela menderita sebagaimana Yesus sang Mesias itu menderita. Dan mereka tidak malu, saudaraku, mengakui Yesus di tengah orang banyak yang memiliki pemahaman yang salah tentang siapa itu Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ketika engkau ditanya seperti Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa katamu tentang aku? Apa kata saudara tentang Yesus?" Kira-kira jawaban saudara itu seperti apa? Engkau memahami Yesus itu seperti apa? Dan pemahaman kita, saudaraku, terhadap siapa itu Yesus, saudara, itu akan sangat mempengaruhi sikap hidup kita di dalam kita itu menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini, saudaraku. Kalau kita mengenal Yesus dengan salah, seperti kita mengenal Yesus, oh Yesus itu adalah Mesias yang membebaskan saya dari penderitaan. Kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya bebas dari masalah. Kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya tidak akan kena virus corona misalnya. Kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya tidak akan terkena dampak pandemi corona ini, saudaraku. Kalau engkau punya pemahaman seperti itu, saudaraku, dan ternyata pada kenyataannya berbeda, engkau ikut Yesus tetap punya masalah, maka engkau akan kecewa untuk mengikut Yesus. Tapi bagi orang-orang yang punya pemahaman yang benar tentang siapa itu Yesus, dalam berbagai kesulitan apapun, saudaraku, dia akan tetap menjadi pengikut Yesus. Dimanapun kita berada, kita tetap konsisten dengan pengakuan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, mungkin yang mayoritas berbeda dengan kita tetap konsisten mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias. Kita bukan menjadi orang Kristen yang istilahnya itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi zaman, saudara. Kalau kita membaca dalam bacaan tadi, saudaraku, Yesus dengan sengaja menanyakan pertanyaan, "Apa katamu tentang aku?" Itu di daerah Kaisaria Filipi, saudaraku. Itu daerah di mana pada latar belakang tempat itu sebuah tempat di mana di sana itu ada kuil dewa Yunani, saudaraku. Ada tempat penyembahan berhala di sana, saudaraku, yang untuk menghormati kaisar, ya, dan seterusnya, saudaraku. Maka Tuhan mengatakan di tempat di mana mayoritas orang-orang itu menyembah berhala, yang tidak mengakui ada Tuhan yang benar, apakah engkau tetap
konsisten dengan imanmu itu. Saudaraku, Tuhan ingin dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, kiranya kita memiliki konsistensi, pengakuan yang sama, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Ketika kita sakit, kita mengatakan, Yesus Tuhan saya, Yesus Juru Selamat saya. Ketika kita sukses, kita pun tetap mengakui, Yesus itu adalah Juru Selamat saya. Yesus itu adalah Tuhan saya. Ketika kita di tengah-tengah orang yang berbeda dengan kita juga tetap konsisten, tidak malu-malu mengakui, aku orang Kristen, aku pengikut Kristus, saudaraku. Dan walaupun, saudaraku, resikonya mungkin memang tidak mudah, saudaraku. Tetapi ketika kita punya konsistensi pengakuan kita terhadap Yesus, saudaraku, maka pengakuan kita itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-38, saudaraku, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa yang diiringi malaikat-malaikatnya. Jadi pengakuan saudara dan saya akan mempengaruhi kehidupan saudara setelah saudara itu meninggalkan dunia ini. Kiranya kita memiliki konsistensi dalam kondisi apapun. Biarlah kita tetap mengatakan Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Amin.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, selamanya, Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki konsistensi pengakuan yang tetap, pengakuan yang terus bergerak semakin hari semakin memahami Engkau dengan benar. Walaupun hidup kami di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, ataupun di dalam kesuksesan, sakit ataupun sehat, dan dimanapun kami berada, kiranya kami selalu tetap mengakui dan percaya bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan kami. Sehingga Tuhan, dalam kehidupan kami, ketika kami nanti selesai di dunia ini, kami menjadi anak Tuhan yang layak untuk masuk di dalam kerajaan. Di tengah kesulitan saat ini tidak mudah bagi kami untuk tetap konsisten memegang iman kami. Tapi biarlah sebagaimana Engkau sudah mengajar, mendampingi para murid-Mu, sehingga pada akhirnya mereka memiliki pengenalan yang semakin benar siapa itu Yesus. Bahkan mereka rela menderita demi nama Yesus. Kiranya Engkau membimbing setiap kami Tuhan, supaya kami semakin dewasa, semakin benar mengenal siapa Tuhan Yesus bagi kami. Kami berdoa saudara kami yang sedang sakit Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Dalam kondisi apapun, bila mereka tetap berpegang kepada Yesus yang adalah Tuhan mereka, walaupun mungkin penyakit mereka tak tersembuhkan atau belum sembuh, mereka tidak mengingkari imannya kepada Yesus. Kami menyerahkan untuk Bapak Gideon, kami menyerahkan untuk Tante dan Ibu dan Om Tiong Sing, kami menyerahkan untuk Maklis, kami menyerahkan untuk Cik Chen, kami menyerahkan untuk Tante Kim yang dirawat di rumah sakit, kami menyerahkan saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, kuatkanlah iman mereka. Kami menyerahkan untuk situasi bangsa kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur kondisi pandemi saat ini sudah
melandai kasusnya, dan kiranya segala upaya pemerintah Tuhan terus berkati supaya corona ini semakin kondisinya semakin berkurang dan kami bangsa Indonesia menghirup kebebasan menjalani hidup ini karena sudah terbebas dari corona. Kami serahkan untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian online Tuhan, supaya Engkau berkati mereka, agar mereka dapat disiplin, punya kesungguhan di dalam mereka belajar untuk ujian mereka Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk kehidupan kami, sepekan ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan pimpinlah kami dimanapun kami berada, kiranya kami selalu Tuhan pakai menjadi selalu berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan membawa persembahan untuk Tuhan, dan sebagai nats persembahan terambil dari Amsal 3, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau Engkau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami yang lalu, Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan dan segala berkat-berkat yang lain, Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami membawa persembahan untuk Engkau, Tuhan. Biarlah persembahan yang kecil ini boleh berarti bagi Engkau, Tuhan, dan biarlah melalui persembahan ini boleh menjadikan kebesaran akan kerajaan-Mu, Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati akan majelis yang mengelola persembahan ini agar dapat menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di gereja GKI Parakan ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah jikalau di dalam kami memberi persembahan ini terselip salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.